Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di pembelajaran online pada pertemuan ke-6 tentang materi bab 2 yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pada pertemuan ke-6 yang akan kita bahas adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, itu yang akan jadi inti permasalahan pada pertemuan ke-6 ini. Namun, di pertemuan ke-6 ini kita akan sedikit kembali ke materi pertemuan ke-5, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna, karena ada satu soal yang belum sempat saya jelaskan karena waktu kemarin pada pertemuan ke-5 itu sudah panjang, yaitu sekitar 30 menitan. Baik, langsung saja kita kembali ke pertemuan ke-5 dulu untuk membahas materi yang belum kita kerjakan. Nah, di sini kita mempunyai 8 agenda soal, sehingga ketika sampai ke yang nomor 8 ini kita belum sempat mengerjakan, ya. Jadi untuk materi yang ini, nah ini sudah saya taruh di sini, ya. Permasalahannya sama, yaitu kita diminta untuk menentukan akar-akarnya tapi menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langsung saja ya, biar nanti waktunya cukup. Nah, kalau menemui soal seperti ini di mana koefisien dari X kuadrat itu sama dengan 4 atau tidak sama dengan 1, maka yang harus kamu lakukan adalah membagi, ya, sehingga bilangan di depan X kuadrat itu menjadi bilangan 1. Jadi ini dibagi dengan, nah itu, ya, jadi dibagi dengan 4. Jadi dibagi dengan 4, sehingga kita memperoleh ini 4 dibagi 4, nah seperti ini, plus 8/4 X minus 5/4 sama dengan 0. Jadi semuanya dibagi 4. 4/4 sama dengan 1, ya. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Kemudian ini tetap 5/4 sama dengan 0, ya. Maka kalau sudah seperti ini, kita menyiapkan tempat untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Maka yang kamu lakukan adalah ini X kuadrat plus 2X plus titik sama dengan negatif. Kalau kita pindah ke sebelah sini jadi positif, ya, plus titik. Nah, selanjutnya yang ini, ya, selalu kamu bagi 2. Itu kan sudah dijelaskan ya kemarin, sehingga dibagi 2, positif dibagi 2, sehingga hasilnya adalah plus 1. Nah, ini kamu naikkan ke sini, plus 1 kalau dikuadratkan, ya, plus 1 kalau dikuadratkan pasti hasilnya adalah tetap 1. Nah, ini jadi langkah yang harus kamu ingat, karena nanti akan harus kamu lakukan di jenjang sekolah berikutnya, ya. Nah, kemudian yang ini, 1 ini kita samakan penyebutnya dengan ini, ya. 1 itu sama dengan 4/4, sehingga ini menjadi 5/4 plus 4/4, sehingga diperoleh hasilnya adalah 9/4. 5 tambah 4 ini 9/4. Nah, untuk di bawahnya ini, ya, akan menjadi X plus 1 kuadrat, jadi yang ini sama dengan 9/4. Mudah-mudahan kamu masih ingat ya di pertemuan sebelumnya. X plus 1 sama dengan, jangan lupa ada plus minus akar 9/4. Nah, akarnya 9 adalah 3, akarnya 4 adalah 2, sehingga kita memperoleh ini adalah plus minus 3/2 negatif 1 ini, ya, plus 1 min 1 kan 0 sebelah sini.
Sehingga seperti ini. Sehingga dari sini kita akan memperoleh hasil bahwa X1 nya adalah, ambil yang positif, 3/2 dikurangi 1 ya. 3/2 dikurangi 1 itu kan 2/2, sehingga diperoleh hasil 1/2. Nah ini untuk X1. Kemudian untuk X2 nya ya, kita ambil yang negatif. X2 itu sama dengan negatif 3/2 negatif 1. 1 itu bisa ditulis dengan 2/2, sehingga hasilnya adalah negatif 5/2. Nah itu ya, nanti kalau ada pertanyaan, kamu diminta menentukan HP, himpunan penyelesaian, maka penyelesaiannya adalah diberi kurung kurawal seperti ini, yaitu kamu tinggal tuliskan hasilnya adalah 5/2 dan 1/2. Jadi ini bahasan yang pada pertemuan kelima belum sempat kita jawab. Saya ulangi ya, jika di depan E kuadrat atau koefisien dari E kuadrat itu nilainya tidak sama dengan 1, maka yang kamu lakukan adalah membagi dengan bilangan yang di depan ini ya, karena bilangan di depannya ini adalah 4, maka dibagi dengan 4 ya. Kemudian ini sehingga diperoleh, nah kalau sudah ketemu E kuadrat plus 2x, nah seperti ini, maka langkahnya adalah sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, itu ya. Jadi kita mengingat materi atau ada satu bagian di melengkapkan kuadrat sempurna yang belum selesai. Jadi caranya seperti ini. Nah, baik, silakan kamu nanti catat ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi bab 6, yaitu materi pertemuan ke-6 pada bab 2, bukan bab 6, yaitu dengan menggunakan rumus ya, dengan menggunakan rumus. Nah, untuk membahas materi yang ini silahkan kamu buka coba buku siswa ya, BSE yang sudah atau yang kamu bisa lihat di buku online yang ada di materi yang kita bahas ya. Tepatnya di halaman 75 ya, halaman 75. Nah seperti ini ya, halaman 75. Ayo kita menalar. Nah yang mau kita bahas itu ada hubungannya dengan seperti ini ya. Jadi kamu tinggal lihat-lihat di halaman 75 itu ya, halaman 75 ya. Jadi silakan ada seperti ini ya penjelasannya. Nah ini menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna sehingga nanti diperoleh ya, nah bentuk seperti ini. Jadi kamu tinggal amati di buku siswa ini ya, tepatnya di halaman 75 ada penurunan rumus kuadratik atau rumus ABC. Jadi seperti ini ya. Nah intinya adalah bahwa yang perlu kita pahami bahwa rumus kuadratik itu ini ya, X1.2 minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah untuk belajar materi yang ini yaitu diharapkan kamu bisa mengingat rumusnya. Jadi kata lainnya itu adalah menghafalkan rumusnya ya. Jadi kamu coba hafalkan nanti rumusnya. Jadi di situ ada minus B, kemudian ada indeks X1.2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, di mana ada istilah diskriminan, di mana diskriminan itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi yang ini itu adalah diskriminan. Jadi kalau ini nah ini adalah diskriminan. Wah, tidak kelihatan sudah ya. Jadi nah diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min
4AC. Nah, ini yang harus kamu hafalkan juga dengan rumus ini. Nah, itu yang menjadi bahasan dari materi ini, sehingga kalau di sini ada materi yang seperti ini adalah proses untuk menurunkan rumusnya. Nah, jadi yang terpenting di sini saya minta untuk bisa menghafal rumus, yaitu kuadratik ini min B plus minus ini. Nah, untuk memahami ini di sini sudah ya. Nah, ini ya. Pertama yang harus kita pahami adalah karena rumusannya ini adalah berhubungan dengan koefisien, maka sebelum kita lanjutkan materi ini, kita akan belajar memahami dari koefisiennya ya. Belajar memahami koefisien dari persamaan kuadrat ya. Nah, bilangan atau ini sifatnya adalah bentuk umum ya. Jadi ini bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana di depan X kuadrat ya, di depan X kuadrat ini kita sebut dengan A ya. Jadi yang di depan ini ya, nah ini adalah A ya. Dan A. Kemudian yang di depan X itu adalah B, sehingga nanti kalau posisinya ini dibalik-balik gitu ya, yang ini di depan, maka tetap yang di depan X kuadrat itu adalah A, B, kemudian yang sendirian tidak ada variabelnya. Nah, ini ada variabel X kuadrat, variabel X ini, nah ini C ya. Maksudnya seperti ini ya. Jika ada misalkan seperti ini, kita mempunyai angka misalkan 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 0 ya. Ada ya 2x kuadrat plus 3x plus 4 sama dengan 0. Kemudian ditanya berapa nilai A-nya gitu pada persamaan kuadrat ini, maka A itu adalah yang di depan ini ya. Jadi nilai A-nya adalah sama dengan 2 gitu aja ya. Ini adalah nilai A. Kemudian yang ini positif ya. Kemudian B-nya yaitu positif 3 ya. Kemudian yang 4 ini adalah nilai dari C-nya 4. Nah, seperti itu saja ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan kuadrat bentuknya seperti ini, maka jika ditanya nilai A, nilai B, dan nilai C-nya itu seperti ini ya. Demikian juga kalau misalkan ya, ini saya hapus ya. Nah, misalkan nanti di sini ada ya. Nah, saya tulis di sini. Nah, misalkan ada persamaan kuadratnya itu bentuknya seperti ini ya. 3 minus 2x min 4x kuadrat sama dengan 0. Kemudian ditanya ya. Jadi ini misalkan ditanya berapa nilai A, B, dan C. Maka jika ada bentuk seperti ini, maka jawaban untuk nilai A itu bukan di depan ini. Tolong hati-hati ya. Jadi nilai A-nya itu bukan yang di depan, tetapi A itu adalah bilangan yang di depan X kuadrat. Nah, itu seperti itu. Sehingga ini adalah nilai A-nya sama dengan negatif 4. Kemudian yang ini adalah nilai dari B, yaitu negatif 2. Kemudian yang ini adalah nilai dari C. Nah, itu memahami koefisien
dari A, B, dan C pada persamaan kuadrat. Saya yakin kamu sudah paham ya. Jadi mengenai koefisien dari A, B, dan C. Kenapa harus ingat ini? Karena di dalam rumus kita menggunakan koefisien-koefisien ini ya. Maksudnya bahwa di dalam rumus ABC X1.2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, jadi kamu membutuhkan bilangan-bilangan A, B, dan C ini. Sehingga sangat penting untuk memahami di mana letak A, B, dan C. Oke, saya yakin sudah tahu. Jadi sekali lagi, A itu di depan X kuadrat, B di depan X, dan C yang sendirian. Nah, ini sendirian. Baik, kita lanjutkan sekarang ke penjelasan tentang diskriminan. Ya, kita hapus dulu. Tentang diskriminan. Jadi di persamaan kuadrat ini ada ini, diskriminan. Ya, ada istilah diskriminan di mana nilai D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas di sini. Nilai diskriminan mempengaruhi penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini yang mau kita pahami dengan penjelasan ini, ya. Saya sudah siapkan di sini. Nah, ini memahami diskriminan, ya, sehingga nanti kita dalam mengerjakan soal tidak salah, yaitu sekarang kita memahami diskriminannya dulu. Oke. Nah, sekarang kamu lihat yang nomor 1 ini, ya, kita pahami dulu bahwa nilai A dari sini adalah A-nya adalah yang di depan X kuadrat. Nah, kalau tidak ada bilangan seperti ini artinya nilai A-nya itu adalah 1, seperti itu. Sehingga ini nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah 3, kemudian nilai C-nya adalah 2. Nah, perlu diingat nanti ya, ada yang kelupaan tadi, misalkan bentuk persamaan kuadratnya tidak lengkap. Nah, seperti ini misalkan. Jadi ini pada persamaan kuadrat seperti ini. Maka jika ada bentuk seperti ini, kalau ditanya nilai A, B, dan C, maka kamu tinggal menjawab A-nya itu adalah 1, kemudian B itu adalah yang jadi nilai B itu yang berada di depan X. Nah, X-nya nggak ada. Nah, kalau ada seperti ini, maka untuk nilai B-nya adalah 0 gitu ya. Nah, karena 3 ini bukan nilai B, tapi 3 ini adalah nilai dari C gitu. Ya. Termasuk juga kalau misalkan ada persamaan kuadratnya itu adalah seperti ini. X kuadrat plus 4x sama dengan 0, misalkan seperti ini. Berarti nilai A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, kemudian C-nya adalah 0, seperti itu ya. Nah, ini kita kembali lagi ke permasalahan yang nomor 1 ya. Jadi ini A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2, kemudian ditanya nilai diskriminan. Maka kamu tinggal tulis dulu kalau sudah ketemu A, B, C, yaitu kamu tulis D-nya ya. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Maka tinggal kamu masukkan ya. B-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat min 4. A-nya adalah 1, C-nya adalah 2. Sehingga kalau ditanya nilai D-nya adalah 9 dikurangi 4 kali 1 kali 2 itu adalah 8, sehingga nilai D-nya 1 ya. Kemudian yang nomor 2 ya, nanti kita pakai rumusnya ini untuk menyelesaikan atau menentukan akar-akarnya ya. Kemudian untuk yang nomor 2
ya. Nomor 2 ini ya, soalnya adalah x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0 ya. Kita lihat nilainya. Nah, di sini A-nya itu adalah 1, B-nya adalah 6, C-nya adalah 9. Nah, kita masukkan dalam rumusnya. D yaitu B kuadrat min 4AC ya. Berarti ini adalah 36, 6 kuadrat ya. Mungkin sebaiknya kita tulis 6 kuadrat aja dulu ya. Jadi di sini kita tulis 6 kuadrat min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 9. Jadi di sini 36, 4 kali 1 kali 9 itu juga 36. Nah, ini sehingga diperoleh nilai D-nya adalah 0. Ya. Jadi kalau ditanya berapa nilai D, maka kamu tinggal lihat hasilnya ya. Jadi di sini kita memperoleh hasil bahwa D-nya 0. Kemudian kalau yang ini D-nya adalah 1. Nanti kalau ini bebas ya. Kemudian sekarang kita lihat yang nomor 3. Nanti tujuannya nanti adalah kita nanti membuat kesimpulan ini. Ya. Nah, kita lihat nomor 3. Nomor 3 kita akan jelaskan. Nah, sama di sini nilai A-nya adalah 1, B-nya 2, C-nya adalah 3. Maka kalau ditanya seperti ini, kita ingat rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ya. Dari sini kita memperoleh 2 kuadrat min 4, A-nya adalah 1, C-nya 3. Sehingga di sini adalah 4 minus 4 kali 3 ini 12. Sehingga kita memperoleh hasil adalah negatif 8. Ya. Nah, dari 3 bentuk ini kita akan berusaha menemukan kesimpulannya. Ya, menemukan kesimpulan dengan memasukkan angka-angka ini pada rumus ABC. Ya. Nah, saya ambil dulu yang nomor 1 ini ya. Nah, ini. Nah. Ya, yang nomor 1 ini A-nya 1, B-nya, C-nya. Kita sambil belajar sekarang mengenai penggunaan rumus, yaitu rumusnya adalah X1.2 yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Nah, dari penjelasan ini kita sudah memperoleh bahwa nilai dari B kuadrat min 4AC itu adalah hasilnya adalah 1. Ya. Ada penjelasan seperti ini, ya. Bisa kita langsung pakai aja di sini. Ya. Sehingga di sini minus B. B-nya adalah 3 positif ini. Jadi minus 3 plus minus akar, saya ulangi, B kuadrat min 4AC sudah dihitung sebelumnya bahwa hasilnya adalah 1 per 2 kali A. A-nya adalah 1. Ya, hanya 1. Nah, akar 1 itu hasilnya adalah 1. Ya, akar 1 hasilnya adalah 1. Sehingga di sini kita memperoleh hasil per 1. Nah, kita akan tulis untuk X1 ngambil yang positif ya. Negatif 3 plus 1 per 2. Sorry, ini hasilnya adalah 2 kali 1, 2. Ya. Negatif 3 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 2. Sehingga, nah, seperti ini. Kemudian yang X2 ya. Untuk X2 nya
kamu ambil yang negatif. Maksudnya ini negatif 3, yang ini negatif 1 gitu. Kalau yang X1 nya ambil yang positif 1. Sehingga dari sini kita memperoleh negatif 3 negatif 1 per 2. Sehingga negatif 4 per 2 hasilnya adalah negatif 2. Nah, seperti ini. Ya, jadi untuk yang nomor 1 dengan nilai D sama dengan 1, kita akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi ini penjelasannya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, baik yang berikutnya, yang nomor 2, kita yang dari hasil ini memperoleh hasil bahwa nilai D-nya itu sama dengan 0. Maka kalau ditanya X1.2, kita masukkan angka-angkanya, di mana B-nya adalah 6, maka di sini negatif 6 plus minus akar 0. Ya, karena nilai D-nya di sini 0 per 2 kali A-nya adalah 1. Ya. Maka dari sini kita akan memperoleh minus 6 plus minus 0 per 2. Ya. Maka kalau ada seperti ini, kita akan memperoleh hasil untuk X1-nya kita ambil yang positif, yaitu negatif 6 plus 0 dibagi 2. Nah, 6 ditambah 0 di sini itu hasilnya adalah minus 6 per 2, sehingga hasilnya adalah negatif 3. Nah, kemudian yang X2-nya ambil yang negatif 0, ya, dibagi 2 sama negatif 6 negatif 0, maka sehingga hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke yang ketiga. Nah, pada contoh yang ketiga ini, yaitu kita memperoleh nilai D-nya itu adalah negatif. Jadi nilai D-nya itu di sini adalah negatif 8. Maka kalau kita masukkan dalam rumus ABC ini, kita akan memperoleh hasil B-nya adalah negatif 2, di sini B-nya 2, jadi negatif 2 plus minus akar negatif 8 per 2 kali 1. Nah, jika ada seperti ini, kita tidak bisa, ya. Maka kalau ada permasalahan seperti ini, kita tidak bisa menentukan akar dari bilangan negatif, ya. Maka kalau ada seperti ini, kita tidak akan bisa menyelesaikan. Jadi, ya, jadi seperti ini. Maka hasilnya ya tetap ini plus minus per 2. Ya, ini sudah hasilnya. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwa ini tidak bisa kita selesaikan, ya. Nah, dari ketiga penjelasan ini, ya. Nah, ini untuk yang nomor 1 tadi. Baik, dari penjelasan nomor 1 dan 2, 1, 2 dan 3, kita dapat membuat kesimpulan bahwa jika nilai D-nya itu lebih dari 1, ya, jadi dalam hal ini kebetulan ini adalah 1, atau bilangan D-nya itu lebih dari 0, gitu ya. Jadi nilai D-nya itu lebih dari 0, ya. Maka di sini akan diperoleh hasil, ya. Jika di sini D-nya lebih dari 0, ya. Jadi kalau D-nya lebih dari 0, maka akan diperoleh hasil. Nah, dari sini kalau kita buat himpunan penyelesaian, hasilnya adalah negatif 2 dan negatif 1. Ya. Jadi di sini istilahnya adalah mempunyai 2 akar real. Seperti itu. Mempunyai 2 akar real, ya. Jadi ada akar-akarnya. Nah, sekarang kamu lihat jika D-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita memperoleh nilai D-nya itu sama dengan 0. Berarti kalau nilai D-nya sama dengan 0, dapat kita simpulkan bahwa X1 dan
X2 nya itu adalah sama. Jadi hasilnya adalah minus 3 dan minus 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 3 dan minus 3. Jadi istilahnya ini adalah akar-akarnya adalah kembar. Ya. Jadi nanti kalau kamu cek nilai diskriminannya 0, maka nilai X1 dan X2-nya sama. Tetapi jika nilai D-nya lebih dari 0, maka hasilnya akan ada 2 seperti ini. Ya, ada minus 1 dan ini pasti ada ketemu seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, jika D-nya itu negatif atau istilahnya D-nya itu kurang dari 0, ya. Jika D-nya kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar ya. Jadi tidak mempunyai akar-akar, atau X1 dan X2 nya tidak dapat ditentukan, gitu aja. Jadi tidak mempunyai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, itu untuk yang D kurang dari 0. Sehingga saya ulangi lagi kesimpulannya, kalau D, ya, kesimpulannya kalau D sama dengan 0, berarti mempunyai akar kembar. Ya, sama, X1 dan X2 nya sama kalau D-nya 0. Tetapi kalau D lebih besar dari 0, ya, maka dia akan mempunyai hasil D1 nya itu, ya, akan ada X1 dan X2 nya berbeda. Kemudian jika D-nya kurang dari 0, ya, seperti negatif 8 ini, maka dia tidak mempunyai akar, atau X1 dan X2 nya tidak ada, ya, tidak mempunyai akar. Itu kesimpulan tentang materi yang berhubungan dengan diskriminan. Oke, kita sekarang sampai ke bagian akhir, ya. Sebelum tugas nantinya kita akan sampai ke materi, yaitu tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, di bab diskriminasi sudah, ya, diskriminan sudah dijelaskan. Maksudnya seperti ini, menentukan akar-akar dengan rumus ABC, maka yang kamu lakukan adalah menentukan nilai A, di mana nilai A-nya di sini adalah 1, ya, B-nya adalah 4, C-nya adalah negatif 12. Maka ini langsung saja dimasukkan dalam rumus ABC. Ya, maksudnya ini hasilnya adalah negatif 4 plus minus akar 4 kuadrat, hasilnya adalah 16, ya, min 4 hanya 1, C-nya adalah negatif 12 per 2 AA-nya adalah 1. Maka hasilnya adalah negatif 4 plus minus akar 16 dikurangi ini negatif 4 dengan negatif 12. Kalau dikalikan jadi positif, yaitu positif 48, ya. Positif 48 per 2. Ya. 16 ditambah 48 itu hasilnya adalah 64. Ya. Di sini hasilnya adalah negatif 4 plus minus akar 64 per 2. Nah, akar 64 berapa? Nah, pasti kamu sudah tahu bahwa ini adalah plus minus 8 per 2. Sehingga dari sini kita memperoleh hasil bahwa X1 nya adalah ambil yang positif, misalkan seperti ini, ya, sehingga hasilnya adalah 4 per 2, yaitu hasilnya adalah 2. Negatif 4 ditambah 8 kan positif 4 dibagi 2. Nah, kemudian untuk yang X2 nya ambil yang negatif min 8 per 2. Negatif 4, negatif 8 kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 12 per 2. Sehingga dari sini kita memperoleh hasil yaitu adalah minus 6. Sehingga kalau ditanya himpunan penyelesaiannya adalah minus negatif 6 dan 2. Nah, itu. Ya, saya ulangi dari sini sehingga diperoleh hasil,
ya. Kamu tentukan dulu nilai A, B, dan C. Setelah itu masukkan dalam rumusan ini, ya. Satu kali lagi penjelasannya, nanti untuk yang ketiga tinggal kamu pelajari sendiri, ya. Nah, untuk yang nomor 2 ini, ya, nomor 2 ini kita memperoleh A-nya 1, B-nya adalah negatif 7, C-nya adalah 10. Kita masukkan dalam rumus, ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, ya. Nah, kemudian dari sini kita akan melihat dari sini hati-hati, di sini B-nya adalah negatif 7, ya. Negatif dengan negatif, di sini ada negatif, maka hasilnya akan jadi positif. Hati-hati, negatif, ya. Plus minus, ya. Jadi negatif dengan negatif hasilnya positif, seperti itu. Kemudian negatif 7 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 49 positif. Hati-hati, 7 kali 7, ya. Negatif 4, A-nya 1, C-nya adalah 10 per 2A. Nah, dari sini kita memperoleh hasil bahwa ini positif 7 plus minus akar 49 dikurangi 40, 4 kali 10 per 2A. 2A, A-nya 1, sehingga ini 2, ya. 2A-nya ini adalah 1. Maka dari sini kita akan memperoleh hasil plus minus 49 dikurangi 49 per 2, ya. Sehingga dari sini kita akan memperoleh hasil yang ini plus 7 plus minus 3 per 2, sehingga diperoleh hasil X1 nya adalah, bisa langsung saja. Jadi di sini adalah 7 ditambah 3 per 2, 10 per 2 hasilnya adalah 5, ya. Kemudian untuk X2 nya adalah 7 dikurangi 3 per 2, berarti di sini adalah 4 per 2 sama dengan 2, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 5. Nah, itu, ya. Jadi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, maka yang kamu lakukan pertama menentukan koefisiennya, kemudian masukkan ke dalam rumus, dan kamu tentukan nilai-nilainya untuk X1 dan X2. Nah, bisa kamu pause untuk melihat biar lebih detail. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tugasnya yang harus kamu kerjakan untuk materi tugas 6, ya. Jadi saya gerakkan pelan-pelan. Jadi untuk tugas pada pertemuan ke-6 ini, ya. Jadi yang pertama adalah untuk nomor 1, 2, dan 3 kamu menentukan koefisien dari A, B, dan C. Jadi saya gerakkan pelan-pelan. Jadi tugas 6-nya adalah persamaan kuadratnya 2x kuadrat plus 3x min 5. Kamu tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian yang kedua, itu, ya. Yang kedua, X kuadrat plus 5. Silakan kamu tentukan A, B, dan C-nya berapa, ya. Sambil kamu ingat penjelasan yang tadi. Kemudian berikutnya yang nomor 3, yaitu 6 plus 2x minus 3x kuadrat, ya. Kamu tentukan A, B, dan C dari bentuk ini. Langsung saja berikutnya, yaitu menentukan nilai diskriminan, ya. Ada 2x kuadrat min 5x plus 3x kuadrat. Nah, seperti yang penjelasan tadi, ya. Kamu tentukan nilai D-nya itu berapa, ya. Terus sambil kamu ingat bahwa jika D-nya itu lebih dari 0 berarti punya akar-akar. Kemudian kalau D-nya itu sama dengan 0 punya akar yang sama, jadi X1 dan X2 nya sama, dan seterusnya. Nah, silakan. Jadi yang tugas nomor 4, 5, dan 6, ya, kamu menentukan nilai D-nya saja, ya, dari angka-angka ini. Terus yang terakhir,
nomor 7, 8, dan 9, 7, 8, dan 9, yaitu menggunakan rumus. Ya, jadi kamu tentukan A, B, dan C-nya. Jadi kalau ini A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya negatif 10, silahkan menggunakan rumus ini. Ya, X kuadrat min 3X min 10 dan seterusnya. Bisa kamu pause. Ya. Nah, dari penjelasan ini itu untuk pertemuan ke-6 ini tentang menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan menggunakan rumus. Mudah-mudahan bisa kamu pahami dan bisa kontak WA jika ada permasalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masukkan di kantong 4 tugasnya.